Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali saya menyapa saudara di rumah. Saya percaya saat ini saudara semua dalam keadaan baik dan sehat. Semua ini terjadi berkat kemurahan dan perlindungan Tuhan. Sudah 2 minggu ini, saudara tidak datang beribadah ke rumah Tuhan. Sehingga saudara harus tinggal di rumah. Karena anjuran dari pemerintah, kita tidak boleh berkumpul bersama-sama untuk menghindari virus corona. Mungkin ada perasaan sedih, perasaan susah ketika saudara tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini, saya mengatakan kepada saudara, saudara tidak perlu susah, saudara tidak perlu sedih ketika tidak bisa beribadah di gereja, karena ada firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, bila 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Berarti ayat ini menjelaskan kepada saudara, ketika saudara juga berkumpul di rumah, berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan datang dan hadir. Ketika Dia hadir, tentu Dia akan menyatakan kuasanya, Dia akan menyatakan mujizatnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh saudara pada saat ini. Saudara, saya teringat di dalam Injil Markus ketika ada seorang bapak yang bernama Bapak Yairus. Anaknya sakit, maka dia datang kepada Yesus dengan tersungkur, mohon agar Yesus datang ke rumah Bapak Yairus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Apa yang terjadi pada saat itu? Yesus tidak menolak permohonan daripada Bapak Yairus, tetapi Yesus memenuhi permohonan dari Bapak Yairus. Oleh karena itu, Yesus bersama dengan Yairus pergi ke rumahnya. Tetapi di perjalanan terhambat oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dia menjamah jua Yesus pada saat itu. Terjadilah kesembuhan bagi perempuan yang sakit pendarahan. Kemudian Yesus bersama Yairus, bersama dengan ketiga muridnya, melanjutkan perjalanannya ke rumah Yairus. Tetapi ketika akan berangkat ke rumah Yairus, datanglah seorang dari keluarga rumah Yairus yang memberitahukan supaya tidak usah menyusahkan guru untuk datang ke rumah karena anak Bapak Yairus telah mati. Hal ini diketahui oleh Yesus pada saat itu. Kemudian apa yang Yesus katakan kepada Yairus? Jangan takut, percayalah kepadaku. Saudara, akhirnya Yesus bersama muridnya, bersama Yairus datang ke rumah Yairus. Dari kejauhan mulai terdengar suara tangisan, suara ribut orang pada saat itu. Dan apa yang dapat dilihat ketika Yesus sudah masuk ke rumah itu, betul banyak orang yang menangisi kematian anak Yairus. Kemudian Yesus bertanya kepada orang-orang yang ada pada saat itu, mengapa kamu menangis? Yesus katakan, anak ini tidak mati, tetapi anak ini tidur. Ketika orang-orang banyak mendengar apa yang Yesus ucapkan pada saat itu, mereka tertawa. Mereka tertawa karena mereka melihat kenyataan anak itu sudah mati. Sedangkan Yesus berkata kepada orang yang melihat, anak ini tidak mati, tetapi sedang tidur. Jadi ada sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dilihat oleh mereka. Akhirnya mereka diusir oleh Yesus supaya keluar dari rumah Yairus. Dan apa yang Yesus lakukan terhadap anak yang sudah mati itu, Yesus hanya berkata, Talikum, bangkitlah anak. Terjadilah kebangkitan pada saat itu. Anak itu hidup kembali, bangkit kembali oleh karena Yesus ada pada saat itu.
Kemudian Yesus berkata kepada orang tuanya, berilah dia makan, karena dia sudah hidup. Puji Tuhan, dari peristiwa yang saya sampaikan pada pagi ini memberikan satu pengertian bahwa Yesus bisa datang kepada setiap rumah-rumah orang yang percaya. Bukan hanya sekedar datang ke rumah orang percaya, tetapi ketika Yesus diundang, Yesus juga mau menyatakan mujizat yang sama sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang mengundang Yesus pada saat itu. Sekiranya pagi ini ada di antara saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang ingin mendapatkan jamahan Tuhan, kelepasan, kesembuhan, ditolong masalah ekonomi, mari kita undang Yesus datang pada saat ini. Dia akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara kita pada pagi hari ini yang dalam keadaan cemas, dalam keadaan sedih, ketakutan karena kondisi yang tidak menentu, yang tidak memberikan kepastian, tapi Yesus akan memberikan kepastian kepada kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudara saat ini yang di rumah, mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Sekiranya ada di antara saudara ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan, silakan angkat tangan kanan saudara, tangan kiri saudara taruh di dada saudara, dan saya akan berdoa pada saat ini. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami membawa anak-anak-Mu yang berada di dalam rumah mereka. Tuhan, lihatlah setiap tangan-tangan yang terangkat. Ada masalah, ada persoalan yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, nyatakanlah mujizat-Mu, nyatakanlah keajaiban-Mu pada saat ini. Oleh karena itu, hamba-Mu bertindak dengan otoritas kuasa-Mu. Mari tumpangkan tangan-Mu yang ajaib, jamah setiap tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan bebaskan, Tuhan sembuhkan, Tuhan lepaskan mereka dari segala kuasa yang membuat mereka menjadi lemah, menjadi takut, menjadi khawatir. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Dan untuk kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu, karena tangan-Mu adalah tangan yang kuat, tangan-Mu adalah tangan yang ajaib, tangan-Mu adalah tangan yang perkasa. Kami percaya bahwa bersama dengan Engkau, pasti pertolongan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.